Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di video ini saya akan bicara tentang teori supply demand. Nggak sepenuhnya teori sih, teori ke metodologi. Jadi dari konsep ke agak agak apa ya, agak praktek di lapangan lah, sedikit praktek. Ya begitulah, pokoknya dengerin aja ya, dengerin sampai akhir ya, oke. Jadi masalah supply dan demand. Supply alias apa ya bahasa Indonesianya, permintaan dan persediaan. Supply dan demand. Jadi teman-teman, kalau teman-teman bisnisnya serius, saran saya coba pelajari supply demand ini masalah makroekonomi. Ada namanya grafik demand curve. Demand curve. Ini grafiknya tuh kurang lebih gini. Karena saya juga masih bingung bacanya tuh kayak gimana karena ini bukan grafik biasa, tapi ini grafik yang sangat-sangat umum sekali, bukan sangat umum, sangat-sangat apa ya kayak kayak grafik kitab lah, apa ya kayak dasarnya makroekonomi itu ini masalah supply demand sepertinya ya. Jadi ini saya jelaskan singkat karena saya sendiri pun kadang masih gagap bacanya. Jadi ini ada dua grafik, ada dua garis, namanya grafik supply sama grafik demand. Ini disebutnya tetap demand curve, entah kenapa. Lalu P ini adalah price, harga. Ke atas ini Q ini adalah output alias quantity, quantity. Jadi dan di tengah ini namanya adalah equilibrium price. Nah, keren ya. Nah, istilah-istilahnya itu keren. Keren. Teman-teman nanti cari sendiri ya. Saya nggak akan ini jelas. Cuman ini penting banget karena ini jadi fundamental kita berbisnis. Bukan hanya nanti bisnis online. Bisnis yang lain juga ini penting banget tahu. Walaupun nggak praktikal banget sih ya. Nggak praktikal banget. Tapi ini sense kita. Apa ya, mengasah sense kita dalam dunia bisnis yang luar biasa terjal. Oke? Jadi intinya si demand curve ini kalau kita bacanya itu dari supply, seingat saya itu dari supply. Misalkan supply-nya tinggi itu di harga misalkan di harga segini. Lalu tarik ke demand curve-nya masuknya ke sini, lalu kuantitinya ke sini, lalu nanti demand curve-nya akan geser ke sini dan seterusnya. Pusing ya. Saya juga jujur kalau nggak serius kadang masih masih bingung cara baca demand curve ini. Cuman ini saya cuma ngasih ngasih apa ya permukaannya aja. Tadi juga mungkin yang saya sampaikan mungkin salah. Yang intinya adalah ini si demand curve ini mencari titik kesetimbangan masalah harga, masalah pricing. Dan teman-teman silakan googling sendiri. Dan selanjutnya akan saya jelaskan yang lebih praktikal daripada grafik makroekonomi kayak gini. Jadi kenapa saya mau bahas supply and demand ini? Jadi saya punya hipotesa ya teman-teman untuk jualan online ya di TikTok, di Shopee. Jadi ketika supply-nya rendah, demand-nya tinggi, itu adalah saatnya cuan, alias tidak ada perang harga. Jadi diulang ya, supply-nya rendah, alias barangnya yang upload sedikit, sellernya sedikit, tapi demand-nya tinggi. Demand-nya tinggi itu adalah saatnya cuan, karena no perang harga, cuan profit, dalam artian profit ya. Ada juga kan yang supply-nya tinggi, demand-nya juga tinggi. Contoh yang paling umum adalah popok. Nah, demand-nya tinggi, supply-nya juga tinggi. Tapi perang harga. Terus contoh lagi, supply-nya tinggi, jilbab. Jilbab itu secara umum supply-nya tinggi, demand-nya tinggi. Tapi tetap perang harga umumnya ya. Nah, tapi kalau dibalik, ketika supply-nya rendah, tapi demand-nya tinggi, itu konyol kalau kita perang harga. Karena nyaris nggak ada saingan, alias saingannya sedikit. Oke? Dan saya berani bilang, hipotesa saya ini sukses rate-nya 50% lah. Jadi saya udah eksperimen beberapa kali ya, mungkin 7 kali ya, 7 kali. Contohnya tahun lalu saya jualan bendera. Saya jualan bendera itu demand-nya tuh tinggi banget, demand tuh tinggi banget asli. Dan yang penjual bendera, kalau teman-teman cek, ya mohon maaf ya penjual bendera nggak sekeras penjual batik, nggak sekeras penjual jilbab gitu, nggak sejago-jago itu yang saya lihat kala itu tahun lalu. Jadinya saya masuk situ jualan bendera juga, bendera Indonesia ya untuk kemerdekaan. Jadinya saya nggak harus perang harga, saya jual lumayan mahal dibanding kompetitor pun laku-laku juga. Alhamdulillah karena demand-nya tinggi banget, supply-nya ya memang tinggi juga, tapi karena demand-nya super tinggi, si bendera itu super duper tinggi karena satu Indonesia mencari bendera. Dan saya dapat profit lumayan tebal banget ketika kejadian itu. Itu yang suksesnya. Yang gagalnya juga ada. Jadi ini baru kejadian dua dua ke belakang nih. Contoh eh, yang realnya itu saya jualan ini apa? Taiko. Ini lagi viral di Shopee, di TikTok. Di TikTok lagi viral, saya coba jualin di Shopee, sellernya belum banyak pas saya masuk. Oke, sellernya mungkin ada 20-an, tapi demand-nya memang tinggi banget. Karena lagi viral gitu loh. Terus saya beli di Shopee, saya beli yang ketelaris itu, supplier aslinya, alias yang si brand aslinya. Saya jual di Shopee dengan harga 1,5 kali sih
1,5 kali Taiko aslinya. Taiko ini kayak mie kremes gitulah teman-teman. Ini nama brand Guripang dia sebutnya. Jadi dia cemilan ya, cemilan. Saya jual 2 kali dari harga ini. Dan hasilnya fail, cuma kejual 1 pieces, tapi lumayan lah kejual 1 pieces. Ketika saya ngedeteksi tren tersebut, terus saya mulai jualan, saya jual lebih mahal, ternyata gagal. Artinya hipotesis saya gagal. Harusnya kalau memang supply-nya rendah, demand-nya tinggi, itu jual mahal juga laris. Ternyata pas kasus yang Taiko alias Guripang itu saya cuma laku 1. Dan sekarang masih ada stoknya, saya cuma beli 5 sih sebetulnya, udah makan sendiri aja. Jadinya saya berani bilang success rate-nya 50%. Apalagi kalau teman-teman nggak kalau apa ya, kalau nggak pakai landasan ini sukses rate mungkin bisa lebih rendah 10% dan seterusnya. Yang intinya adalah kalau mau keluar dari perang harga, ya ini cari ketika supply-nya rendah, demand-nya tinggi, alias lagi produknya trending dan orang lagi belum banyak jualan, itu adalah blue ocean-nya. Cuma itu temporary, nggak bisa sepanjang masa blue ocean-nya ada terus. Makanya kalau saya sekarang lagi berpindah-pindah nih dari Blue Ocean 1, Blue Ocean 2, Blue Ocean 3, terus berpindah-pindah alias menjadi pedagang ulung, berusaha menjadi pedagang ulung. Rame apa jualin, rame apa jualin. Ketika udah mulai rame yang jualin, ya udah mulai harganya nggak make sense, keluar. Udah perang harga, keluar, dan seterusnya. Nah, gimana cara ngedetect trennya? Pakai tool saya di ganirozaki.com, cek aja namanya GRRND, harganya 500.000 doang teman-teman, seumur hidup itu bisa ngedeteksi tren pasar. Dan itu tentu nggak 100% berhasil, balik lagi ya, namanya bisnis tuh nggak mungkin ada 100% berhasil, tapi itu lebih baik daripada teman-teman cap cip cup. Lebih baik teman-teman pakai data, itu dengan tool saya namanya GRRND. Oke, nah ini balik lagi ya ke soal supply demand. Mudah-mudahan paham sampai sini. Sekarang kita bicara yang lebih praktikal lagi. Contoh kasus, kita studi case ya. Jadi, ini adalah key alias quantity, T ini adalah waktu ya. Jadi kalau kasusnya di marketplace, contoh ini adalah misalkan Labubu ya, case Labubu. Jadi ketika demand-nya tiba-tiba tinggi, viral. Demand-nya tiba-tiba tinggi, itu nggak semua seller, teman-teman, nggak semua seller bisa punya produknya. Labubu ini turunannya banyak, ada boneka, ada kaos, ada mug, bahkan ada jilbab, terus macam-macam, turunannya banyak sekali. Alias demand-nya itu tinggi banget, demand-nya tinggi sampai ke puncaknya di sini. Sedangkan seller supply-nya itu nggak bisa secepat itu teman-teman, karena kan butuh produksi, butuh impor, sehingga ketika demand-nya tinggi, si supply nih yang biru ini tentu ngikutin, tapi dia nggak bisa berhimpit sama dengan demand. Nggak akan bisa, memang nggak mungkin. Karena kalau demand kita orang tuh ya, pasar ya, lagi pengen cabe, ya pengen aja, pengen tuh instan gitu, instan langsung pengen, ting ada langsung pengen. Tapi apakah cabenya langsung di depan mata? Enggak, harus dicari dulu, ditanam dulu dan sebagainya. Ada proses. Makanya memang ada gap, ada delay antara puncak demand sama puncak supply. Mudah-mudahan paham ya. Kalau nggak paham pelan-pelan ditonton ulang. Jadi demand-nya tinggi, sedangkan supply-nya baru pelan-pelan ngikutin. Nah, namanya demand pasti akan turun. Nggak mungkin demand tuh tinggi terus, nggak mungkin. Dan namanya bisnis naik terus, itu nggak mungkin. Karena namanya demand naik turun. Nah, demand pasti akan turun, entah itu kapan. Ketika demand-nya turun, sedangkan ketika demand-nya tinggi di sini kan orang ada yang sudah nyetok, ada yang sudah impor banyak misalkan, belum datang. Jadi si supply-nya tetap naik. Nah, supply-nya tetap naik, sedangkan demand-nya selagi turun. Nah, ini area yang nggak nyaman. Nah, makanya saya bagi beberapa area. Pertama, ini 1, 2, 3, 4 deh. Jadi ketika demand-nya tinggi, orang udah melihat ada sinyal ini bakal rame, itu namanya area spekulan. Ini ada resikonya tentunya. Karena kalau pas lagi gini doang, naiknya biasa doang, kan kita nggak tahu ya. Ketika kita di titik ini, kita nggak tahu nih, yang ke kanan ini kan kita nggak tahu. Kalau kita lihat grafik keseluruhan gini kan, ayo nanti aja tunggu. Padahal pas aslinya kan kita nggak tahu. Kita nggak tahu di titik ini nih ya. Jadi ini ditutupin, teman-teman, tutup ya. Tutup nih, tutup. Jadi ketika kita di titik ini kan kita nggak tahu bakal ke sana. Ya nggak akan tahu. Nah, itu namanya spekulan, karena si kenaikannya masih rendah. Kalau ada orang berani nyetok di situ, itu dia akan cuan banget. Itu spekulan. Saya nggak berani main di situ sejujurnya. Nah, ada 2. Itu di area 2. Area 2 ini ketika udah confirm nih bakal naik.
bakal naik banget nih. Apalagi sudah 5 minggu berturut-turut naik terus, itu kemungkinan akan naik lagi. Ini adalah fase cuan. Para spekulan yang berani akan cuan banget. Tapi yang nggak spekulan alias yang ikut-ikutan dan mendeteksi duluan si tren ini, insya Allah cuan juga. Karena apa? Masih ada gap antara supply sama demand. Nggak perlu perang harga. Nggak perlu perang harga. Karena ya balik lagi ya, demand-nya lebih tinggi daripada supply-nya. Lalu masuk ketika ini mulai turun nih, ketika si demand ini mulai turun, ini adalah fase FOMO. Biasanya udah tinggi-tingginya baru orang ngeh, oh iya, semua seller baru ngeh, oh iya saatnya jualan Labubu nih, oh iya saatnya jualan Tung-Tung Sahur nih, oh iya saatnya jualan apa. Nah itu fase FOMO udah banyak orang tahu, nah itu demand kemungkinan akan turun seiring dengan supply-nya naik, karena makin banyak orang punya, makin biasa aja. Makin biasa aja. Nah fase FOMO seller ini adalah fase exit menurut saya. Bagusnya ini exit buat yang udah ikutan dari sini. Karena nanti kalau teman-teman lanjutin produksi, teman-teman bisa masuk ke arena perang harga, di mana supply-nya tinggi banget, demand-nya udah turun, arenanya perang harga. Kenapa? Barang harus keluar. Barang harus keluar, diferensiasinya hampir nggak ada, udah banyak supply-nya, terpaksa banting-bantingan harga. Jadi orang beli pun karena, mumpung murah, bukan karena memang pengen banget, pengen demand-nya memang tinggi-tinggi, tapi karena memang demand-nya dipaksakan tinggi karena harganya murah. Jadi gitu ya. Jadi teman-teman paling enak tuh sebetulnya ya apa masuk di sini nih, area sini aja nih. Ketika ini memang confirm lagi naik, terus kita mendeteksi early, mendeteksi duluan si tren tersebut, kita langsung jualin. Nah, ngedeteksi early-nya gimana? Itu teman-teman cek di ganirozaki.com, di situ ada toolsnya namanya GRRND, itu harganya 500.000 doang teman-teman. 500.000 doang. Itu seumur hidup untuk berusaha apa yang ngasih saran ke teman-teman yang lagi tren tuh apa, lagi tren tuh apa, lagi tren tuh apa, cek aja di ganirozaki.com. Oke, baik ya, baik lagi ya. Dan Ariana ini asiknya itu adalah tidak perang harga, karena ya kita tuh didoktrin ya sama TikTok, sama Shopee, sama Lazada untuk murah, termurah, kompetitif, 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 termurah, termurah. Aduh, capek, capek, lelah, lelah. Tapi kalau kita lagi di Ariana ini, lagi di area ini ya, itu nggak usah perang harga, itu saatnya ada ngambil cuan, teman-teman. Oke, lalu kesimpulannya, jadi kuncinya kalau teman-teman mau ngikutin tren, karena saya memang lagi serius ngikutin tren seperti ini adalah kuncinya adalah produksi cepat dan kuantitinya aman, which is nyaris impossible, which is susah. Produksi cepat, produksi atau impor cepat ya, produksi impor cepat. Oke, mau impor cepat bisa, tapi kuantiti belum tentu aman, jadi impornya cuma satu. Pakai pesawat mahal pula. Oke, produksi cepat, oke bisa cuma 12 pieces, tapi mahal, kuantitinya nggak aman pula, cuma 12. Jadinya kuncinya ini, dan kalau diturunin solusinya apa? Solusinya adalah produk modular. Modular itu apa? Produk yang barang setengah jadinya tuh atau bagian tersusah dari produksinya itu adalah sudah ada duluan. Contohnya adalah DTF. DTF. Jadi kaos polosnya udah ada duluan, tinggal di sablon. Itu enak untuk ngikutin tren, enak banget. Karena nge-DTF itu gampang banget dan kaosnya sudah ada, tinggal nyablon aja. Ya, ya DTF itu sablon bukan ya? Ya begitulah. Contoh lagi ini adalah printing, misalkan stiker. Stiker misalkan lagi rame Labubu. Bahan bakunya udah ada, bahan setengah jadinya udah ada, printernya udah ada, tinggal print aja dan print gampang banget. Jadi produksinya cepat dan kuantitinya aman. Jadi ini salah dua contoh produk-produk modular yang bisa bisa keep up sama ngejar tren tadi. Lalu yang kedua solusinya dropship. Jadi biarin resiko overstocknya adalah si supplier. Ini memang lebih tidak mudah lagi teman-teman. Jadi kuncinya memang itu sih kalau memang teman-teman mau main di arena tadi ya, blue ocean yang berpindah terus dan terulang terus hal-hal seperti ini. Nah untungnya teman-teman, kalau teman-teman masih bingung akan ini, saya sama Mas Sony Kurniawan bikin bootcamp ternak toko dan bootcamp dropship. Cek aja di ganirozaki.com. Di situ insya Allah ada penjelasannya. Bootcamp ini dibilang kelas bukan, dibilang bukan kelas juga bukan. Jadi intinya kita praktek bareng, kita belajar bareng. Ada checkpointnya. Jadi bukan hanya sekali pertemuan terus dibiarkan, tidak. Tapi ada modul-modulnya selama 8 pekan. Modul 1 Zoom, modul 2 Zoom. Jadi kita ada pertemuannya 8 pekan dan ada modulnya 8 kali juga. Jadinya praktek bareng. Seru banget. Cek aja di ganirozaki.com. Mudah-mudahan paham ya, karena saya juga ngejelasinnya dari tadi ya, dari supply demand ini terus ya sampai ke ujungnya adalah saya promosi tadi ya, bootcamp dropship sama ternak toko. Itu aja, jangan lupa subscribe. Terima kasih banyak yang sudah nonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.